Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Izin pengulangan diri Taruna tingkat 1 Politeknik Kepemimpinan Indonesia, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Selverta Nadia Permata Putri, STB 5576, Prodi Manajemen Masyarakatan kelas B. Izin Bapak, izin untuk membuat video terkait dengan penyampaian materi bab 7, 8, 9, dan 10 statistik sebagai syarat untuk UAS statistik. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang akan kita bahas itu adalah bab 7, validitas dan reliabilitas, bab 8, uji persyaratan analisis data, bab 9, analisis regresi dan korelasi berganda, bab 10, uji PET analisis. Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu atau tidaknya hasil penelitian. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas menurut Nur Hasanah 2024. Validitas atau validity itu mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Nur Hasanah 2024. Valid itu berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas itu menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran itu relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Jadi kata kuncinya itu adalah konsistensi atau tidak berubah-ubah. Kemudian penelitian kuantitatif menggunakan SPSS itu ada dua, yaitu valid dan reliable. Valid itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Reliable itu jika nilai count batch alpha lebih dari 0,70. Kemudian masuk ke tutorial uji validitas menggunakan SPSS. Pertama kita siapkan datanya yang diolah seperti ini. Kemudian kita nanti akan memasukkannya kepada SPSS dengan melengkapi variabel view seperti ini. Diubah seperti ini, kemudian 8, 0, label itu sama. Kemudian masuk ke measure ini dirubah menjadi scale. Langsung saja kita coba ke SPSS. Kita masuk ke ini dulu. Ini kita copy paste, kemudian kita masuk ke SPSS. Kita masukkan tadi, copy paste, kemudian masuk ke variabel view, kita rubah ini menjadi ini menjadi B1, B2, B3, B4, B5, B6, itu B3, B4, B5, B6, kemudian ini kita B total B. Kemudian desimal ini kita ubah menjadi 0 semuanya. 0, 0, 0, 0. Kemudian ini kita samakan dengan ini. Kemudian di bagian kita ubah menjadi scale. Scale. Deh. Kemudian
Setelah itu, kita lanjut untuk menguji validitas menggunakan SPSS ini. Kita salin datanya tadi, sudah. Kemudian, kita kembali di sini tadi, sudah di copy paste. Kemudian di bagian di variable view, kita nanti akan klik analyze, kemudian correlate, kemudian favorite. Kemudian semua item itu kita pindahkan ke kotak variabel. Kemudian centang person dan to tile, kemudian OK. Oke, kita langsung coba saja. Sini kan sudah. Kemudian kita lihat di cetak view sudah sama. Kemudian kita analyze. Hmm, double view, kita analyze. Kemudian correlate, kita masuk ke beaverite. Kemudian kita pindahkan semua ini ke variables. Ini ulang. Jadi di sini kita masuk analyze, correlate, beaverite. Kemudian kita pindahkan semuanya di sini. Pindahkan. Pearson dan total ini di checklist, kemudian kita pencet OK. Nah, hasilnya seperti ini. Terkait dengan correlation. Oke, sini. Kembali ke materi tadi. Kemudian kita lihat kolom total P pada tabel. Itu kita lihat tadi eh, untuk correlation tadi kan sudah muncul ya. Nah, kita lihat di situ jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka item tersebut akan valid. Jika nilai Pearson correlation ini dari hasil pengolahan itu lebih besar dari R tabel, maka item atau indikator tersebut akan valid. Dan kemudian ulangi langkah 6-9 untuk menguji validitas item atau indikator variabel lain yang diteliti. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk total P itu sudah hasilnya sudah lebih dari 0,05, maka item atau indikator tersebut semuanya sudah valid. Kemudian masuk ke nilai-nilai R product moment. Jadi contoh cara menggunakan tabel R product moment itu jumlah respondennya 30, signifikansi atau signya itu 5%, nilai R product momentnya 0,361. Kemudian contoh output uji validitas menggunakan SPSS. Bahwasanya interpretasinya itu, hasil uji validitas itu menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 atau memiliki nilai R hitung lebih dari R tabel 0,361 sehingga semua item itu dinyatakan valid. Nah, di sini kan sudah kita lihat bahwasanya total P itu sudah total P terkait dengan percent correlation itu sudah lebih dari 0,05, jadi semuanya itu valid. Kemudian, gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Nah,
Kalau setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar, tetapi tetap tidak valid, maka item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Item pertanyaan dinyatakan valid itu apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Item memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya menurut Ghazali 2016. Contoh data yang tidak valid ini di sini dapat kita lihat bahwasanya semua angka percent correlation P3 ini terhadap 4 indikator lainnya itu kurang dari 0,30 dan signifikansinya itu lebih dari 0,005. Maka itu tidak valid. Kemudian kita masuk ke tutorial uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kita untuk datanya itu sama dengan uji validitas tadi. Kemudian membuka SPSS dengan syarat yang sama dengan validitas tadi. Kemudian copy paste sama. Kemudian di bagian variable view kita masuk ke analyze, kemudian kita klik scale, kemudian reliability analysis, kemudian masukkan semua item itu semua ke item kecuali total P. Baik, coba kita langsung saja di sini. Nah, dari sini kan tadi sama ya. Langsung kita masuk ke sini. Kita masuk ke analyze. Kemudian regression. Kemudian kita masuk ke regression. Lalu di sana scale. Scale. Dari sini kita akan mencet analyze, kemudian kita ke scale, reliability analysis, kemudian kita masukkan semuanya ke item, kecuali total P. Kemudian kita pencet OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terkait dengan reliability, sini. Nah, ini clone batch-nya. Kembali ke materi. Sini kita tadi kan sudah. Nah, kemudian tadi kita sudah menekan terkait ini, sudah kita masukkan. Kemudian klik statistik. Di statistik ini di atas. Kemudian centang item scale dan scale if item delete. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, sini. Coba kita kembali ke SPSS tadi. Kemudian kita masuk ke sini. Kita mulai dari awal. Sini. Kemudian kita masuk. Kita mengklik analyze, scale, reliability analysis. Ini sudah kita pindahkan semua. Kemudian masuk ke statistik. Kemudian kita checklist semua. Ini descriptive for item scale, scale if item delete. Kemudian kita continue. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini sudah muncul terkait dengan Cronbase data, Cronbase alfanya. Kemudian di sini
kita masuk ke materi. Nah, jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70, tadi kan kita lebih dari 0,70 ya. Ya, hampir sama dengan ini. Maka variabel P itu dinyatakan reliable. Kemudian ulangi langkah untuk menguji reliabilitas item yang lain yang diteliti. Kemudian kita terkait dengan interpretasi, yaitu hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel P itu memiliki nilai Cronbach alpha 0,873 kalau menurut PPT ini ya. 0,873 itu lebih dari 0,70, maka dinyatakan reliable. Gitu. Nah, misal ada data variabel yang tidak reliable. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel P memiliki nilai Cronbach besar 0,567. Nah, di sini maka tidak reliable. Perlu dilakukan evaluasi perbaikan terhadap butir pernyataan pada variabel tersebut. Kemudian, kegunaan nilai Cronbach alpha if item delete itu, nah di sini sudah kita lihat untuk before-nya itu di sini Cronbach alpha itu 0,638 kurang dari 0,70. Nah, ini dapat kita lihat kemudian afternya ini Cronbach alpha menjadi 0,839 lebih dari 0,70. Kemudian masuk ke bab 8, uji persyaratan analisis data. Nah, uji normalitas. Uji normalitas itu adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang akan kita kumpulkan itu menyebar seperti berbentuk lonceng di sini dengan distribusi normal atau tidak. Itu penting karena banyak alat statistik itu memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Caranya bisa dengan melihat secara visual seperti histogram atau menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, di sini kita tetap menggunakan SPSS dengan menggunakan Lilly Force. Jadi tadi kita kita copy paste dulu terkait ini kan kita masuk ke data ini. Kita masuk untuk mencari data bab 8 ini. Kita copy paste dulu. Nah, di sini ada kecerdasan intelektual IQ atau hasil belajar. Kita copy paste di sini. Nah, kita masuk ke normalitas. Sini ada hasil belajar. Kita copy paste semua sampai bawah. Kemudian copy paste. Kemudian kembali lagi di sini. Nah, dari copy paste itu kita menggunakan Lilly Force, uji normalitas menggunakan Lilly Force. Kita masuk ke SPSS, kemudian hasilnya kita masukkan. Dari situ kita langsung mencet analyze, kemudian ada kita klik deskriptif statistik, kemudian pencet explore, kemudian di sini kita langsung mengklik deskriptif ini kita checklist semua, normality, load with test itu kita checklist juga. Coba kita akan langsung masuk ke SPSS ya. Hmm.
Hmm, di sini kita akan, nah, kita akan masukkan ke data di sini. Kita copy paste yang tadi, masuk ke sini. Nah, ini kita rubah desimalnya menjadi 0. Kemudian ini menjadi scale. Ini adalah hasil belajar. Sini. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Kemudian kita analyze descriptive statistik, kemudian explore. Oke. Nah, sini kan kita analyze, kemudian descriptive statistik, ekspor. Kita ekspor, kemudian kita pindahkan. Kemudian kita masuk ke plots, ini kita checklist semuanya. Kemudian kita continue. Nah, dari situ kita langsung masuk sini. Nah, dari situ menurut uji normalitas menggunakan Lilliefors, di situ pertama merumuskan hipotesis penelitian. H0, data memiliki distribusi yang normal. HA, data tidak memiliki distribusi normal. Kriteria pengujiannya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika kurang, maka H0 akan ditolak. Nah, di situ hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk itu dari Kolmogorov-Smirnov itu hanya perlu membaca signifikannya saja. Diketahui jika signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika data lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan memiliki distribusi normal. Melalui data output di atas, diketahui nilai signifikansi hasil belajar lebih besar 0,2, maka dapat disimpulkan memiliki distribusi yang normal. Nah, dapat dibuat kesimpulan bahwasanya diketahui dari data output uji normalitas data hasil belajar signifikansinya adalah lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Kemudian uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini dari SPSS tadi sebelumnya, di tepatnya di variable view, kita variable view kemudian masuk ke data view, kita langsung memencet analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik satu sampel KS ini, kemudian di kotak yang bagian kiri itu ada hasil belajar, kita pindahkan ke kotak test variable list, kemudian kita checklist normal. Kemudian dari tadi, kemudian kita pencet OK. Nah, terkait dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov itu hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, tapi pada output ini, hasil yang diperoleh dari hasil uji normalitas dengan metode ini
Untuk melihat normalitas data dari output tersebut hanya diperlukan membaca nilai signifikansi. Jika diketahui kurang dari 0,05, maka data yang diperoleh itu tidak memiliki distribusi yang normal. Jika data signifikansi yang diperoleh itu lebih dari 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya data output uji normalitas hasil belajar signifikansi adalah 0,852 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 itu akan diterima dan hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus linear antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear yang akan kita bahas di bab berikutnya. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis yang lurus. Nah, di uji linearitas ini, kita nanti akan masuk ke datanya dulu, kita copy paste, kemudian kita masukkan ke data view, kemudian dari situ kita ubah menjadi X dan Y, kita ubah menjadi X, Y, kemudian dari data kita pencet analyze, kemudian compare means ya. Kemudian kita dari situ kita akan muncul terkait dengan means di sini adalah kecerdasan intelektual dan hasil belajar. Jadi nanti itu kita akan mengenal terkait dengan dependent dan independent. Independent itu adalah suatu yang mandiri, tidak meliputi poin-poin lainnya, dan dependent itu merupakan hasil dari independent tadi. Nah, di sini ada kecerdasan intelektual dan juga hasil belajar. Nah, kecerdasan intelektual atau kita lambangkan dengan X itu merupakan independen. Kemudian hasil belajar atau Y itu kita tergolong sebagai dependen. Nah, dari dua tadi, X, Y kita masukkan bahwasanya kecerdasan intelektual itu masukkan ke kotak yang bagian independent list, kemudian hasil belajar kita masukkan ke kotak dependent list. Nah, kemudian dari uji linearitas itu, pertama dirumuskan bahwasanya H0 itu terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual atau IQ dengan variabel hasil belajar. Kemudian HA itu tidak terdapat hubungan di antara keduanya. Kriteria pengujiannya itu, jika nilai deviation from linearity signifikan itu lebih dari 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara keduanya dan H0 itu diterima. Kemudian sebaliknya, jika kurang dari 0,05, maka H0 itu akan ditolak. Nah, dari interpretasi output SPSS nanti dapat kita ketahui nilai signifikan pada baris deviation di bagian baris deviation from linearity sebesar 0,569 di bagian signifikan paling kanan itu, karena signifikan lebih dari alfa atau 0,569 itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya H0 itu diterima karena hubungan di antara kecerdasan intelektual IQ dengan hasil belajar itu terdapat hubungan linear. Gitu, maka H0 itu akan diterima. Kemudian kita akan masuk ke bab 9, yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya regresi linear berganda itu hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X1, X2, dan seterusnya dengan satu variabel terikat Y.
Analisis regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, di situ kita langsung masuk analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nah, kriteria interpretasinya koefisien korelasi menurut Sugiono 2007 itu 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 itu tergolong rendah. Kemudian 0,40 sampai 0,599 itu tergolong sedang. Kemudian 0,60 sampai 0,799 itu tergolong kuat. 0,80 sampai 1 itu tergolong sangat kuat. Nah, di sini analisis regresi. Uji koefisien regresi secara bersama-sama itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Yang pertama itu merumuskan hipotesis. H0 itu tidak ada pengaruh antara signifikan X1 dan X2 dan seterusnya secara bersama-sama terhadap Y. HA itu sebaliknya dari H0 itu terdapat pengaruh. Kemudian menentukan tingkat signifikansi, menentukan F hitung dan F tabel, kemudian kriteria pengujian. H0 itu akan diterima apabila F hitung kurang dari F tabel, atau H0 itu akan ditolak apabila F hitung itu lebih dari F tabel. H0 itu akan diterima apabila signifikan itu lebih dari 0,05, atau H0 itu akan ditolak apabila signifikan kurang dari 0,05. Nah, kemudian kita akan membandingkan F hitung dengan F tabel. Kemudian masuk ke kesimpulan. Nah, analisis koefisien determinasi atau R kuadrat. Analisis determinasi dalam regresi linear berganda itu digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen Y. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menunjukkan variasi variabel independen. Jadi R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model itu tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Sebaliknya, R kuadrat itu sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen itu adalah sempurna. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model itu menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya hubungannya itu X1 dan X2 itu memiliki pengaruh yang signifikan parsial terhadap Y. Nah, dari nanti kita akan, jadi sebelumnya kita akan menganalisis menggunakan SPSS seperti tadi, kemudian dari situ kita dapat melihat dalam hasilnya, hasil dari SPSS uji analisis tadi, kita masuk koefisien, dari situ dapat kita lihat datanya, bahwasanya di bagian unstandardized koefisien itu konstan itu 29,5
2,248, kemudian selisih suku bunganya itu 0,710, dan dividennya itu adalah 0,371. Nah, persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta sebesar 29,248, artinya jika selisih bunga dan dividen nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah nilainya adalah 29,248. Koefisien regresi variabel selisih suku bunga sebesar 0,710. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan selisih suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y dari Y tadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Dan dari koefisien tersebut itu bernilai positif, artinya hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik selisih suku bunga, maka semakin naik juga nilai tukar rupiahnya. Koefisien regresi variabel dividen X2 sebesar 0,171. Artinya jika variabel independen lain itu nilainya tetap dan dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,371. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik dividen, maka semakin meningkat nilai tukar rupiahnya. Kemudian dari tadi hasil dari uji analisis menggunakan SPSS tadi, hasilnya nanti ada di model summary. Jadi seperti di gambar yang ada di PPT ini, bahwasanya R itu adalah 0,802. R square itu adalah 0,643. Nah, berdasarkan dari tabel itu, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Itu dapat kita lihat dari nilai R-nya. Nah, kemudian dari analisis regresi menggunakan SPSS tadi, di ANOVA dapat kita lihat bahwasanya di situ di F itu terdapat 33,251. Uji koefisien regresi secara bersama-sama merumuskan bahwasanya hipotesis itu H0 tidak ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. HA itu adalah sebaliknya dari H0 tadi, terdapat pengaruh. Kemudian kedua itu menentukan nilai signifikansi atau itu 5%, 0,05. Menentukan F hitung dan F tabel. F hitungnya kita ketahui bahwasanya di ANOVA itu 33,251 dan F tabel dengan menggunakan nilai keyakinan alfanya itu adalah 5%. Nah, situ hasil peroleh untuk F tabel itu adalah 3,25. Kemudian di bagian 4 ini adalah kriteria pengujian. Jika F hitungnya atau signifikannya itu 0, signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak. Nah, kesimpulannya, dari hasil tersebut, HA itu diterima karena ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Nah, di sini analisis koefisien determinasi sama dengan hasil data yang tadi, berdasarkan tabel R kuadrat atau R square-nya itu kan di bagian kotak kedua ada 0,643, menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen itu terhadap variabel dependen sebesar 64,3%. Atau dari situ variasi variabel independen yang digunakan dalam model itu mampu menjelaskan sebesar 64,3% variasi variabel dependen. Nah, kemudian di situ sisanya kan
Jika dikurang 100% dikurangi dalam 64,3% itu adalah 35,7%. Itu dipengaruhi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Begitu. Kemudian kita masuk ke bab 10, yaitu kita akan membahas mengenai uji PET analisis. Pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja Y, serta dampaknya terhadap kinerja Z. Nah, hipotesis penelitiannya, H1 itu diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H2 diduga variabel lingkungan kerja atau X2 itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H3 diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4 diduga variabel lingkungan kerja atau X2 melalui kepuasan kerja atau Y berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau Z. Nah, kita masih sama menggunakan SPSS tadi. Kemudian dari SPSS kita temukan hasilnya bahwasanya konstan di sini beta terkait di sini diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. H1 diterima diketahui nilai signifikan variabel lingkungan kerja sebesar 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja atau X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja atau Y, yaitu H2 akan diterima. H2 akan diterima. Situ kan kita lihat bahwasanya dari hasil kompensasi dan lingkungan kerja di bagian signifikan itu adalah 0,00. Nah, gitu. Kemudian dari data nanti kita akan dari analis yang SPSS tadi itu akan menghasilkan model summary di mana R itu adalah 0,993, R square itu adalah 0,985. Kemudian di situ analis data diketahui bahwasanya R square di situ sebesar 0,985 memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja itu sebesar 98,5%. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dalam kurung 1 kurangi 0,985 sama dengan akar 0,015 sama dengan hasilnya adalah 0,122. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwasanya kompensasi X1, kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2, kompensasi X1 adalah 0,735 itu berpengaruh terhadap kepuasan Y, kemudian lingkungan kerja X2 itu 0,268 itu memiliki pengaruh terhadap kepuasan Y. Di situ E1 adalah 0,112. Nah, analisis data. Diketahui nilai signifikansi variabel kompensasi sebesar 0,02 di signifikansi itu kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel di situ dapat kita lihat bahwa sebesar 0,41 yang tentu kurang atau kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerjanya di situ berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikan variabel kepuasan kerja di bagian bawah itu sebesar 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, dapat dilihat dari model summary-nya, diketahui nilai R square sebesar 0,996
maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi lingkungan kerja, kemudian kepuasan kerja terhadap variabel kinerja karyawan itu sebesar 99,6%. Nah, nilai E2 itu dapat dicari dengan akar 1 kurangi 0,996 tadi sama dengan akar 0,04 sama dengan hasilnya adalah 0,663. Nah, dapat dilihat di sini kompensasi X1 itu memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan atau Z. Pengaruhnya itu 0,245. Kemudian di bagian bawah lingkungan kerja atau X2 itu memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan Z itu dengan 0,087. Nah, di situ dari kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 itu ditarik keduanya itu berpengaruh dengan X1 0,735 dan X2 0,268 itu berpengaruh terhadap kepuasan terhadap kinerja karyawan atau Z yaitu 0,671 dengan melalui kepuasan Y, kepuasan kerja atau Y. Jadi intinya gini, kompensasi X1 itu berpengaruh terhadap Z. Lingkungan kerja X2 itu berpengaruh terhadap Z. Nah, keduanya itu memiliki pengaruh tersendiri terhadap kepuasan Y. Nah, kemudian kompensasi dari kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2, keduanya itu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan atau Z dengan melalui kepuasan kerja. Jadi di situ dapat ditarik bahwasanya E1 itu sama dengan 0,122, kemudian dan E2 itu adalah 0,063. Nah, hasil interpretasi analisis jalur PET analisis, pengaruh kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan itu diketahui bahwa pengaruh langsung diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,245. Nah, ini dapat kita lihat di bagian atas itu kan 0,245. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan itu perkalian antara nilai beta kompensasi terhadap nilai kepuasan kerja dengan nilai beta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, yaitu 0,735 kali 0,671. Nah, di sini 735 itu kita dapat dari kompensasi tadi terhadap kepuasan kerja 0,735, kemudian 0,671 itu melalui kepuasan Y terhadap Z itu, kemudian dikalikan itu dapat hasil 0,493. Berdasarkan perhitungan di atas tadi dapat diketahui bahwa eh, pengaruh langsung sebesar 0,245 dan pengaruh tidak langsung itu sebesar 0,493. Dari situ kita dapat artikan bahwasanya pengaruh tidak langsung itu lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung kompensasi terhadap melalui kepuasan kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Atau X1 melalui Y itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Maka H3 akan diterima. Pengaruh lingkungan kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, tadi kita ketahui bahwasanya pengaruh langsung itu diberikan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,087. Sedangkan pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Z adalah perkalian antara nilai beta lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dengan nilai beta kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yaitu 0,268 kali 0,671 sama dengan 0,180. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh langsung itu sebesar 0,8087 dan pengaruh tidak langsung 0,180.
Nah, di situ memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung memiliki hasil yang lebih besar daripada pengaruh langsung, sehingga secara tidak langsung lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja karyawan atau Z tadi. Maka H4 itu diterima. Nah, oke. Eh, Sekian dari presentasi pemaparan materi statistik terkait dengan bab 7, 8, 9, dan 10 untuk syarat pas statistik. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau ucapan ataupun tingkah laku dari saya. Izin arahan dan bimbingannya selalu, Bapak. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.